Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Digital, di mana kelompok kami mengambil tema terkait implementasi gerbang logika pada jam analog. Oke, baik, saya buka terlebih dahulu presentasinya. Oke, dari paparan yang sudah disampaikan sebelumnya terkait implementasi rangkaian gerbang logika pada analog jam digital, kami dari kelompok 6 sebelumnya kami sudah memaparkan dari kelompok kami ya terkait paparan ini. Baik, kami sampaikan kembali dari paparan sebelumnya terkait implementasi rangkaian gerbang logika pada analog jam digital, di mana dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan manfaat, metodologi, sistematika, kesimpulan, sampai dengan akhirnya kami mendesain, merangkai, dan mengadopsi dari beberapa literasi yang kami cari. Alhamdulillah sudah mendapatkan membuat suatu desain terkait analog jam digital. Oke, di mana secara pendahuluan kami pun sudah menjelaskan dari awal terkait pembuatan sebagai alat penunjang untuk tugas ini sebagai alat penunjang pembelajaran sistem digital, terus bagaimana kita merancang, terus contoh implementasinya. Kemudian rumusannya seperti ini, tujuan dari manfaatnya pun sama, yaitu konsep dari sistem digital, penerapan gerbang logika ya, sesuai dengan mata kuliah si pembelajaran yang kami terima di sistem digital. Kemudian metodologi penelitiannya ya kami melakukan literatur research, di mana kita mencari beberapa literasi dari beberapa jurnal dan mencoba mendesain menggunakan software multisim untuk implementasi perancangannya. Kemudian kami susun dari setiap babnya, sistem digital itu apa dan gerbang logika dan berbagai macam-macam dari gerbang logika. Dari ada 7 gerbang logika, AND, OR, NOT, non, dan XOR, XNOR secara dasar ya. Ini beberapa penjelasan terkait macam-macam gerbang logika tersebut yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ini dan di situ kami pun di sini setiap paparannya ada ringkasan terkait tabel kebenaran ya. Kemudian tahapan penelitiannya sebagai berikut ya: kajian literasi, terus analisis sistem dilakukan untuk menganalisa dan membuat perancangan pada multisim, melakukan proses pengambilan data yang telah dikerjakan, kegiatan penyusunan tahapan kegiatan praktek, penyusunan laporan, dan mengimplementasikannya, dan kami pun mencoba menguji pada yang sudah dari desain yang sudah kami buat menggunakan simulasi pada software multisim. Ini paparan sebelumnya yang secara teoritis terkait jam digital. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang kami temui lah di beberapa penerapan perancangan menggunakan multisim ya, dan kami coba mengadopsi kembali dari beberapa literasi jurnal. Oke. Mungkin itu dari beberapa overview tugas awal, dan pada kesempatan kali ini kami mencoba akan lebih detail sampai sejauh mana rancangan yang kami buat itu berjalan di software multisim. Oke.
dari perancangan yang kami buat pada software multisim, di mana ada beberapa komponen ya yang kami pasang sebagai parameter penunjang dan alat-alat komponen yang kami gunakan pada perancangan jam analog ini, diantaranya terdapat ya IC, kemudian segmen 7 segmen display, active buzzer sebagai sinyal bunyinya, kemudian rotary encoder, toggle switch, deep switch, power supply, resistor, kapasitor, diode, dan NPT BJT. Dan ini kami ambil dari beberapa jurnal. Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu perancangan yang sudah kami buat seperti ini. Kami rancang menggunakan sistem menggunakan multisim, dan coba kami adopsikan. Di sini pun ada beberapa komponen yang tadi resistor, saklar gitu ya, terus diode, IC yang kami gunakan dari referensi jurnal, dan di sini ada 7 segmen display ya sebagai tampilan dari sistem jam analog itu sendiri. Coba saya simulasikan terlebih dahulu. Saya run di sini. Nih. Kemudian sistemnya akan berjalan. Nanti dari sistem di sini saya pun akan mencoba menjelaskan komponen-komponen apa sih yang bekerja di dalam perancangan si jam analog tersebut. Nah, ini nanti secara kerjanya layaknya seperti jam analog ya, di mana di sini pun kami menambahkan ada parameter display AM sama PM nih, gitu. Nah, ini secara sistem kerjanya, di mana di sini akan mereset pada saat 1 dari sampai 9, kemudian akan menambahkan setiap detik ke detiknya, dan karena di sini itu adalah detik, di mana yang kita ketahui di jam analog itu pastinya ada reset pada saat 60 atau 1 sampai 6 untuk di display ini, 1 sampai 5, dan di sini nanti akan kembali lagi ke 0, dan di sini akan menambahkan 1 untuk jumlah menitnya. Begitupun untuk jumlah menit ya. Ketika nanti di sini 1 sampai 9 akan mereset ke 0, dan ini akan menambahkan ke 1. Selanjutnya sampai menit itu sendiri mencapai 59 menit, di sini akan mereset ke 0, dan di sini akan menambahkan ke jam, dan begitulah seterusnya sampai di sini pun nanti ada kesisteman parameter untuk PM sama AM-nya. Di sini setelah angka 12 akan kembali ke angka 0 gitu, dan ini akan berubah dari P menjadi A. Seperti itu perancangan yang kami rancang di multisim. Nah, ini beberapa komponen-komponennya yang kami gunakan, yang kami terapkan dan kami adopsi dari beberapa jurnal ya pada sistem pembelajaran, sistem digital untuk jam analog ini. Oke. Nah, di sini pun tersedia ya sistem gerbang logika yang kami terapkan, yang kami adopsi dari literatur tersebut. Oke, saya kembali lagi ke penjelasan. Ini tadi penjelasan terkait komponen. Selanjutnya jam digital sendiri tadi ya, yang sudah saya sampaikan, di mana jam digital adalah jam yang dapat menampilkan waktu dalam angka 3 unit, sering dipertimbangkan, yaitu terkait jam, menit, dan detik. Nah, yang tadi saya sampaikan di multisim pun ya sama, ada 3 parameter, dan kami pun di sini di perancangan yang kami buat menambahkan parameter AM sama PM nanti yang berubah pada saat format jam terhitung 12 jam. Oke. Kemudian secara skematik dari perancangan yang kami buat, di situ ada pulsing, counting, displaying, dan buzzing. Nah, ini tuh bagaimana si sistem ini menyalakan sistem dan akan memberikan koneksi terhadap perhitungan di setiap
second, menit, dan hour-nya ya, nanti akan terdisplay di second segment board. Nah, disitulah secara berurutan si apa namanya dari menit ke dari detik ke menit sampai ke hour, dan setiap jamnya akan memberikan parameter bunyi nantinya. Misalkan jam 1 masuk ke jam 2 tetet, ada parameter bunyi itu sendiri. Selanjutnya bell jam setiap kali jam dihitung, tetapi bukan karena menyesuaikan knob ya, dimana nilai jam dalam format yang kami rancang itu ya tadi yang sudah saya sampaikan adalah 12 jam. Kemudian di sini ada pulsing block atau dalam bahasa Indonesianya blok berdenyut ya, pada saat memberikan apa namanya pengaturan pada saat si counting itu berjalan. Ini mulai dari pulsing block, kemudian dengan langkah-langkahnya bahwa pengisian dengan output tinggi mengosongkan dengan output rendah ke 0 dari fitur rangkaian tersebut menghasilkan tegangan pada kapasitor untuk setiap status. Oke. Nah, di sini untuk countingnya yang dimana ini mengatur dari setiap apa namanya display block yang nanti disampaikan atau dimunculkan pada 7 segmen. Nah, di sini counter apa namanya ya si counting ini berjalan bahwa kita udah ketahui bahwa setiap detik itu dari 0 hingga 59 ya. Kita juga dapat menganggapnya sebagai yang kedua memiliki 2 digit, 1 dari 0 hingga 5. Nah, pada saat kelima nantinya akan mereset kembali ke 0, tapi akan menambah nilai pada menit. Dan begitu pula pada yang menit pun pada saat itu ke 0 hingga ke 59 menit akan mereset lagi ke 0 dan akan menambahkan ke jam gitu. Nah, ini secara detail dari kinerja counting block. Kemudian ini juga sama ya, counting block untuk setiap menit. Nah, ini menit. Oh, ini pada status itunya AM sama PM-nya untuk parameter setiap 12 jam. Kemudian, nah ini cara kerja dari AM PM-nya yang kami dapatkan dari jurnal. Kemudian display blocking ini yaitu sebagai display yang kami gunakan yaitu 7 segmen ya, berupa LED gitu. Nah, display bloknya seperti ini, perancangannya yang kami dapat dari literatur jurnal, dan ini cara-cara kerjanya. Kemudian ini buzzing block inti untuk menandakan perhitungan setiap jamnya. Nanti ada bunyi pembeda lah. Gitu. Oke, nah ini secara desain dari buzzing blocknya. Nah, kemudian di sini untuk simulation ya, pencatatan skematik untuk apa namanya, di mana dari gambar ini ya gambar dari beberapa penerapan simulasi yang kami lakukan gitu. Oke, saya sampaikan kembali balik lagi ke programnya ya. Nah, ini masih berlanjut nih. Untuk saat ini sudah 5 menit, tapi ini sudah 10 jam si counternya tuh. Nah, kita lihat di display segmen display ini pada saat ini 45 sampai ke nilai 59 nanti akan mereset ke 00 lagi nih, dan kembali menghitung 0 sampai 59, dan setiap perubahan ini akan menambahkan ke setiap menitnya. Begitu pula untuk menit, pada saat ini udah ke 59 menit akan mereset kembali ke 0, kemudian nanti ada pertambahan nilai pada nilai display pada jamnya. Oke, tuh. Oke, jadi 6 kan? Oke, siap. Ya, begitu cara kerja pada sistem analog dan yang kami buat
dari kelompok 6. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di kelompok 6 ya, pada perancangan jam dialog ini, jam analog ini. Sebagai akhir dari kesimpulan, kami mengadakan diskusi, kemudian merancang dan mensimulasikan ke Bolsing menggunakan menggunakan multisim ya. Dan nanti pun ini mudah-mudahan sebagai pembelajaran selanjutnya yang nantinya bisa jadi bahan silabus baru menggunakan software multisim di Universitas Cyber Asia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.